Pak, perkenalkan nama saya Dr. Anissa, dokter jaga di klinik ini. Baik Pak, saya akan melakukan tanya jawab kepada Bapak seputar keluhan Bapak. Saya harap Bapak menjawab dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, supaya memudahkan saya untuk mendiagnosis penyakit ya Pak. Bapak tidak perlu khawatir, semua informasi yang saya dapatkan hanya saya dan Bapak yang tahu. Apakah Bapak bersedia? Iya dok. Baik, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Juni dok. Pak Juni. Pak Juni umurnya berapa Pak? 24 tahun dok. 24 tahun. Nih, kalau boleh tahu Pak Juni bekerja sebagai apa Pak? Operator komputer dok. Operator komputer. Pak tinggal di mana ya Pak Juni? Tanah Selatan. Sakit. Jadi Pak, apa keluhan tak Pak sehingga Bapak datang ke sini Pak? Dok, kabur mataku dok. Kabur mata tadi. Berapa lama dik Pak? Sudah 6 bulanan dok. 6 bulan. Itu Pak kabur satu sisi ji atau kedua-duanya Pak kabur kiri kanan? Kiri kanan dok. Kiri kanan dik. Itu Pak mata tak kabur saat melihat benda yang jauh atau di dekat aja? Yang jauh dok. Jauh dik. Apakah penglihatannya disertai juga sama membayang Pak? Iya dok. Ada dik membayang. Pak, ini kabur tak? Semakin lama Bapak rasakan ini semakin buruk atau tetap ji kayak biasanya? Semakin memberat dok. Semakin memberat nih? Iya. Jadi Pak, untuk memperjelas itu penglihatan tak yang kabur, biasanya apa yang Bapak lakukan? Kalau misalnya mau lihat benda yang jauh? Dok, perutkan mataku. Baru jelas? Iya. Terus nih? Apakah ada nyeri Pak pada mata? Dan dok. Tidak dik, nyeri tidak. Kalau lihat ki cahaya rasa silau ki? Enggak juga dok. Tidak dik, silau tidak juga. Berair di mata tak? Enggak juga dok. Merah? Enggak juga dok. Tidak dik. Gatal? Enggak juga dok. Tidak jadi. Biasanya Pak, kalau misalnya kerja kita satu hari itu berapa jam menghadap komputer? 8 sampai 9 jam dok. Itu non-stop tuh Pak? Iya. 8 sampai 9 jam nih, lumayan lama itu Pak. Iya. Pernah lagi pakai kacamata kah? Enggak dok. Enggak jadi? Enggak pakai itu kacamata. Bapak ada sakit kepala? Enggak juga dok. Pusing? Enggak dok. Batuk? Enggak dok. Beringus? Enggak juga. Kalau sesak Pak? Enggak juga dok. Mual, muntah? Enggak dok. Tidak jadi. Kalau buang air besar sama buang air kecil tak? Baik sih dok. Normal jadi? Iya. Kayak biasa. Bapak pernah Ki mengalami hal ini sebelumnya Pak? Enggak juga. Pernah Ki berobat? Enggak juga dok. Ke dokter juga tidak berarti? Iya. Ada punya Ki keluarga yang kabur matanya atau menggunakan kacamata? Iya dok. Punya Ki, siapa itu Pak? Ibu saya dok. Oh ibu tak. Iya. Ya. Baik Pak, jadi saya akan melakukan cek kembali ya Pak sesuai dengan keluhan tak. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditambahkan di Pak Juni, 24 tahun, bekerja sebagai operator komputer, mata kabur 6 bulan, pada kedua mata di ada membayang juga pada saat melihat benda yang jauh. Semakin hari semakin memburuk, tidak ada nyeri, silau tidak ada. Kemudian bekerja 8-9 jam per hari menghadap komputer di non-stop itu. Ada riwayat juga keluarga memakai kacamata tadi? Iya. Ibu tak. Baik Pak, apakah masih ada perlu kita tambahkan? Enggak sih dok. Enggak jadi. Baik Pak, jadi berdasarkan hasil tanya jawab atau anamnesis yang saya lakukan antara saya dan Bapak tadi, saya sudah curiga Bapak ini menderita satu penyakit Pak pada mata Pak. Tapi untuk memastikan diagnosis dari saya ini, saya perlu pemeriksaan tambahan Pak, yaitu pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini sebentar saya akan melakukan
pemeriksaan pada mata tak, mungkin Bapak akan merasa kurang nyaman, tapi saya akan melakukan seprofesional mungkin sesuai prosedur yang ada, Pak. Jadi bagaimana, Pak? Apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan fisik ini, Pak? Iya dok, saya bersedia. Iya, baik, Bapak bersedia ya. Terima kasih ya, Pak. Jadi Bapak tunggu dulu sebentar di sini, saya menyiapkan alat dan bahannya ya, Pak. Iya dok. Baiklah Pak, jadi saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Nah, pemeriksaan yang pertama itu Pak, pemeriksaan visus ya Pak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui ketajaman dari mata tadi Pak. Jadi sebentar, mungkin saya akan menyuruh menutup mata tak salah satunya, dan saya akan menilai sisi mata kiri dan mata kanan, dan saya akan menunjukkan dan Bapak akan menyebutkan. Jadi baik, sebelum itu saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alatnya, yaitu yang saya gunakan di sini Snellen chart. Kemudian pasien duduk berada di depan Snellen chart sejauh 6 meter. Tapi Pak, bisa tutup mata kiri tak? Kemudian saya menuju ke arah Snellen chart dan meminta pasien untuk menyebutkan huruf yang saya tunjuk. Jadi Pak, bisa lihat? Iya dok. Pasien tidak bisa melihat. Kemudian kita uji matanya yang satunya lagi. Tapi Pak, bisa tutup mata kanan tak? Bisa dilihat Pak? Enggak dok. Pasien juga tidak bisa melihat, kedua-dua matanya tidak bisa melihat dan menyebutkan huruf yang saya tunjuk pada Snellen chart. Kemudian saya akan menggunakan jari tangan dengan jarak 6 meter dan menyuruh pasien untuk menyebutkan atau menanyakan pasien apakah pasien melihat atau tidak. Tapi Pak, bisa tutup mata kiri tak? Bisa lihat dalam hal ini dalam jarak 6 meter. Bisa lihat? Enggak dok. Karena pasien tidak bisa melihat, maka saya akan maju satu langkah dan pada jarak 5 meter. Tapi Pak, bisa lihat? Enggak juga dok. Pasien masih tidak bisa melihat. Kemudian saya maju lagi 1 meter dan saya sekarang berada pada jarak 4 meter dari pasien. Tapi Pak, bisa lihat? Iya dok. Berapa Ki? 3, Ini 4. Baik, di sini pasien bisa melihat pada jarak 4 meter. Kemudian pada mata kirinya, tapi Pak, bisa kita tutup mata kanan tak? Saya sekarang berada pada jarak 4 meter. Tapi Pak, bisa dilihat? Enggak dok. Kemudian saya maju satu langkah pada jarak 3 meter. Tapi Pak, bisa dilihat? Enggak juga dok. Pasien masih tidak bisa melihat. Kemudian saya maju lagi satu langkah dengan jarak 2 meter. Tapi Pak, bisa dilihat? Iya dok. Ini Pak? Iya dok. Berapa Ki? 2, Ini Pak? 5. Baiklah, dengan interpretasi pasien pada visus oculi dextra 4/60 dan visus oculi sinistra 2/60. Pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan segmen anterior bola mata. Pada pemeriksaan ini, alat yang saya gunakan yaitu penlight. Pada pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada gangguan pada matanya pasien atau tidak. Nah, mungkin sebentar saya akan menyuruh pasien untuk menutup mata dan saya akan menyinari di bagian mata pasien. Yang saya akan periksa yang pertama yaitu palpebra, konjungtiva palpebra, konjungtiva bulbi, kornea, bilik mata depan, lensa, iris, dan pupil. Nah, kemudian pemeriksaan segmen anterior dimulai dari palpebra. Tapi Pak, bisa tutup mata tak? Dengan menutup mata, maka saya akan menyenter dari bagian lateral ke medial. Kemudian saya akan menilai pada palpebra dan silianya apakah ada massa, hematom, dan krusta. Setelah itu di bagian mata yang sebelah dari lateral, saya akan melihat massa, hematom, dan krusta. Nah, setelah itu, tapi Pak bisa dibuka mata tak?
saya akan memeriksa di bagian konjungtiva bulbi dari pasien. Tapi Pak, bisa menghadap ke bawah. Di sini dilihat apakah ada hiperemis atau tidak. Kemudian di bagian inferior konjungtiva bulbi pasien melihat apakah ada hiperemis atau tidak. Nah, setelah itu memeriksa di bagian konjungtiva palpebra. Tapi Pak, bisa menghadap ke bawah. Di konjungtiva palpebra ini kita melihat apakah ada folikel dan papul. Kemudian di bagian inferior. Tapi Pak, bisa menghadap ke atas. Begitu juga kita nilai pada mata yang sebelahnya. Setelah itu lanjut ke pemeriksaan kornea. Pemeriksaan kornea, kita melihat apakah kornea dari pasien ini jernih atau keruh. Biasanya pada pasien normal, kornea pasien itu jernih dan keruh pada pasien katarak. Dan di sini korneanya jernih. Begitu juga dengan mata sebelahnya, jernih. Setelah itu saya akan menilai bagian bilik mata depan dari pasien dengan menyenter dari bagian lateral 360 derajat. Iris akan terlihat semua dan berbentuk radial. Begitu juga dengan mata sebelahnya. Kemudian selanjutnya pemeriksaan di bagian pupil. Di bagian pupil ini yang kita nilai yaitu bentuk dari pupil, apakah bulat. Nah, pada pasien normal pupil bulat. Kemudian diameter kita senter dari lateral, kemudian ke arah medial kita lihat diameternya kalau normal dia 3 mm. Setelah itu refleks cahaya, kita menyinari mengarahkan penlight dari lateral ke medial. Kemudian kita melihat pupil mengecil, kemudian menjauh membesar dan mendekat mengecil. Setelah itu yang terakhir lensa. Nah, lensa ini kita lihat apakah lensa jernih atau keruh. Di sini kalau misalnya keruh ditemukan pada pasien katarak dan normal lensanya jernih. Tapi Pak. Nah, jadi pemeriksaan segmen anterior bola mata pada pasien ini dalam batas normal. Pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan bola mata dengan menggunakan metode palpasi. Di sini pemeriksaannya bertujuan untuk merasakan apakah ada terjadi pembesaran pada bola mata atau tidak. Nah, sebentar saya mungkin akan mempalpasi di bagian palpebra superior dan inferior dari pasien. Yang pertama, pemeriksaan dimulai. Pasien berada di depannya pemeriksa dengan jarak kira-kira 25 sampai 30 cm. Tapi Ibu bisa menghadap ke bawah. Nah, di sini kemudian saya akan mempalpasi di bagian mata kanan dari pasien. Tapi Pak, bisa tutup mata tak? Dan mempalpasi dengan menggunakan jari telunjuk secara bergantian dan perlahan, dan jari tengah, jari manis, jari kelingking memfiksasi di bagian sekitar orbita. Nah, setelah itu untuk merasakan apakah terjadi pembesaran tekanan pada bola mata atau tidak. Begitu juga mata sebelahnya. Dengan interpretasi TN negatif 1 berarti rendah atau lembek, TN negatif 2 berarti sangat rendah atau sangat lembek, TN plus 1 tinggi, TN plus 2 sangat tinggi. Pemeriksaan yang keempat yaitu pemeriksaan segmen posterior bola mata. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada gangguan di bagian dalam matanya pasien. Sebentar, saya akan menggunakan oftalmoskop untuk menilai bagian posterior dari mata pasien. Nah,
alat yang digunakan yaitu oftalmoskop. Yang pertama, untuk pemeriksaan segmen posterior dari bola mata, kita berhadapan dengan pasien. Pemeriksa memeriksa di bagian kanan mata kanan pasien. Kemudian pasien tarik di Pak bisa menghadap ke depan satu titik. Kemudian saya menggunakan oftalmoskop dengan jarak 25 sampai 30 cm untuk melihat fundus mata dengan benar. Setelah itu, saya melihat apakah terdapat kemerahan. Kalau misalnya ada kemerahan berarti normal. Jika kemerahannya menghilang berarti katarak. Nah, kemudian dengan perlahan saya mendekat pada pasien kira-kira 5 cm untuk mengamati arteri, vena, retina sentral, nervus opticus, dan retina perifer. Kemudian pemeriksaan dari posterior bola mata pasien dalam batas normal. Pemeriksaan yang kelima yaitu pemeriksaan pergerakan bola mata pasien. Di sini alat yang digunakan yaitu pen light sama pulpen. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui adanya gangguan atau tidak pada pergerakan bola mata pasien. Baiklah, penderita duduk di depannya pemeriksa, kira-kira dengan jarak 30 sampai 50 cm. Dan arahkan pen light pada matanya pasien untuk melihat kornea dari pasien. Apakah ada pantulan Apakah ada pantulan kornea sinar dari pasien? Setelah itu kita menggunakan pulpen dengan membentuk huruf H. Bisa bola mata tak ikut ini pulpen, gerakan ini pulpen, tapi jangan goyang kepala tadi dengan membentuk huruf H. Nah, setelah itu masih menggunakan pulpen, kita dekatkan pada hidungnya pasien. Ikuti ke arah pulpen ini, kita tunjukkan ke hidungnya pasien. Ini untuk melihat apakah terdapat bayangan atau tidak. Biasanya hal ini terdapat pada mata juling, tapi dalam hal ini pasien dalam batas normal. Pemeriksaan keenam yaitu pemeriksaan lapang pandang dengan cara konfrontasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui lapang pandang dari mata pasien. Mungkin sebentar saya akan menyuruh pasien untuk menutup matanya dan saya akan memberikan objek dan saya akan menanyakan kepada pasien apakah melihat bayangan objek atau tidak. Alat yang digunakan di sini adalah pulpen. Jadi pasien berada di depan dari pemeriksa kira-kira 30 sampai 50 cm. Bisa tutup mata kiri tak? Di sini saya menyuruh pasien untuk menutup salah satu matanya dan saya juga menutup salah satu mata saya sejajar dengan mata yang tidak ditutup sama pasien. Nah, setelah itu bisa lihat mataku, Pak. Setelah pasien melihat mata pemeriksa, kemudian berikan objek di sampingnya. Bisa lihat ini bayangan? Iya, Dok. Bisa Iya. Kalau ini, Pak?
Iya dok. Bisa. Iya. Ini? Bisa dok. Ya. Kemudian kita uji pada mata salah satunya lagi. Tapi Pak bisa tutup mata kanan tak? Dan pemeriksa juga menutup mata yang sejajar dengan pasien. Tapi Pak bisa lihat mataku? Iya dok. Setelah itu saya berikan objek. Bisa lihat? Iya dok. Bayangan? Iya dok. Ini? Iya dok. Ini? Bisa dok. Baiklah. Baiklah. Jadi hasil di sini pasien dalam batas normal. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan Amsler grade. Pemeriksaan ini sebentar saya akan menyuruh pasien untuk melihat bulatan titik yang ada di tengah dari Amsler grade, dan saya juga akan menanyakan kepada pasien apakah pasien melihat garis lurus pada Amsler grade ini atau malah pasien melihat ada garis gelombang pada Amsler grade. Nah, alat yang saya gunakan yaitu Amsler grade. Tapi Pak, jadi saya kan akan melakukan pemeriksaan Amsler grade kepada kita. Jadi sebelumnya saya akan menuliskan nama dan tanggal ya Pak, tanggal pemeriksaan. Oke, setelah itu tapi Pak, jadi Amsler grade-nya ditempel pada tembok. Tapi kita bisa lihat titik di tengah Amsler grade ini? Iya bisa dok. Bisa di. Kalau garis, kita lihat garis lurus ki atau bergelombang? Lurus dok. Nah, lurus. Jadi baiklah. Jadi di sini pasien bisa melihat titik pada tengah dari Amsler grade ini dan melihat garis lurus pada Amsler grade yang berarti dalam batas normal. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan tekanan bola mata dengan cara identasi dengan menggunakan metode tonometer. Nah, di sini saya akan menyuruh pasien untuk berbaring dan saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alatnya yaitu tonometer, pentoin 0,5% dan alkohol swab. Tapi Bu bisa Pak bisa berbaring? Iya dok. Berbaring di mana dok? Kepala tak di sini, kaki tak di sini. Nah, yang pertama saya akan mensinfeksikan bagian palpebranya pasien. Tarik di Pak, disinfeksikan. Setelah itu, saya akan meneteskan 1 tetes pentoin 0,5% di dalam mata yang mau diperiksa sama yang tidak yang akan diperiksa. Nah, setelah itu sebelumnya saya akan menggunakan alkohol swab juga untuk membersihkan alat yang digunakan yaitu tonometer. Selanjutnya, Pak Tabedi bisa lihat tanganku? Iya dok, bisa. Nah, pas pasien sudah melihat tangannya pemeriksa, kemudian kita letakkan tonometer di atas mata pasien. Kemudian kita lihat hasil dengan berat 5,5 gram dan kita lihat hasil dari tonometer. Nilai normal dari hasil pengukuran yaitu 10 sampai 21 milimol air laksa. Dalam hal ini pasien dalam batas normal. Nah, pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan anel test, di mana pada pemeriksaan ini menggunakan 3 alat. Yang pertama spuit 1 cc, pentoin 0,5% dan NaCl. Tapi di Pak bisa berbaring Pak, kepala ke sebelah sini.
Nah, yang pertama kita melakukan anestesi pada mata pasien yang akan diperiksa dengan meneteskan 1 tetes pentoin 0,5% pada mata. Tarik di Pak. Nah, setelah itu kita memasukkan NaCl ke dalam spuit dan menginjeksikan ke punctum lacrimal inferior pasien. Nah, setelah itu begitu juga dengan mata sebelahnya, dan kita menanyakan apakah pasien merasakan asin pada mata atau tidak. Tapi Pak, rasa asin? Iya. Yang berarti tes anal ini positif dalam batas normal. Tapi di Pak bisa merapikan semua ke ruangan dokter di Pak? Iya. Saya cuci tangan terlebih dahulu karena sudah melakukan pemeriksaan fisik dan bertemu dengan pasien lagi. Baik Pak, jadi tadi kan saya sudah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Jadi Pak, berdasarkan hasilnya, saya diagnosis Bapak menderita miopi Pak, pada mata tak, di mana miopi itu berarti Bapak tidak bisa melihat objek yang jauh di Pak, sesuai dengan keluhan yang pertama pada anamnesis. Dengan diagnosis banding Pak katarak di, jadi Pak saya akan meresepkan obat. Setelah saya meresepkan obat, Bapak tidak perlu khawatir karena ini Pak bisa disembuhkan di dengan menggunakan kacamata juga di. Saya resepkan obat dulu, baru kita tebus jadi apa di. Baik Pak, masih ada yang perlu kita tanyakan?